Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sebelum kita memulai aktivitas kita, memohon kekuatan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kau menjaga dan menyertai kami pada malam hari ini dan membangunkan kami pada pagi hari ini. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami rindu Tuhan akan membekali kami dan memberikan kami kekuatan di dalam firman-Mu. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini bagi kita Jumat 5 November 2021 tertulis di dalam Galatia pasal 3 ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, tentu saya akan menyapa kita. Salam sehat bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan tentang iman yang kita miliki. Sekaligus juga menekankan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, kenapa kita punya iman atau beriman. Yang kedua, jika kita disebut orang beriman, apa tujuan dan manfaat iman itu bagi kita? Tujuan daripada iman yang kita punya dan kita beriman adalah supaya kita merdeka di dalam Kristus. Apa itu merdeka? Tentu kemerdekaan di dalam Kristus kita tidak samakan pengertiannya dengan merdeka secara umum. Merdeka secara umum mungkin karena ada penindasan secara dunia. Tapi merdeka di dalam Kristus atau secara rohani karena kita di dalam penindasan dosa. Karena itu ketika kita merdeka, yang dirubah yang pertama sekali adalah status kita. Status itu dirubah oleh pembaharuan, dirubah oleh kuasa kemerdekaan yang memang benar-benar memerdekakan. Artinya, ketika kita merdeka, tidak diperkenankan lagi ada hukum balasan atau pembalasan. Ibaratnya, karena kita menderita selama dijajah, setelah kita diberikan kemerdekaan, maka kita memakai kuasa kemerdekaan itu untuk membalas dendam lagi kepada orang lain. Melalui firman Tuhan pada pagi ini, dipertegas kepada kita akan status kita. Status kemanusiaan kita di dalam dua aspek. Yang pertama dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya di dalam perjanjian lama itu manusia hidup melalui aturan oleh Taurat. Bahkan di sisi lain adat istiadat itu sangat kental dan sangat mendasar untuk mengatur kehidupan daripada manusia itu sendiri. Sehingga bisa saja kemungkinan bahwa hidup manusia itu didominasi aturan dunia atau aturan penguasa-penguasa di tengah-tengah dunia ini. Sedangkan manusia dalam perjanjian baru, yaitu manusia yang sudah menanggalkan aturan-aturan dunia ini melalui pembaharuan
pembaharuan yang dibawa oleh Kristus sehingga manusia itu memiliki hidup yang sempurna. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia di dalam perjanjian baru lama itu tidak memiliki kehidupan. Mereka memiliki kehidupan. Mereka dikasihi Tuhan juga sama seperti kita, tetapi mereka itu tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang bertujuan bahwa hidup kita itu didasari oleh kebenaran Allah itu sendiri. Sehingga mereka didominasi oleh adat istiadat dan yang terakhir hukum Taurat sebagai penuntun hidup mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana manusia itu memiliki hidup baru dan berbuah? Itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita memiliki hidup baru dan berbuah? Bukan berarti hidup yang kita miliki sekarang itu tidak bermanfaat, tetapi hidup yang kita miliki sekarang itu benar-benar menjadi ukuran kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan. Hidup kita sekarang ini benar-benar menjadi dasar untuk melihat jauh lebih benar, jauh lebih baik kehidupan yang bagaimana yang mau Yesus katakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa hidup kita di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang berubah dan berbuah. Seperti apa yang diungkapkan oleh Efesus pasal 5 ayat 8 itu, dulunya kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, kata kemerdekaan tadi diganti dengan kata terang. Karena itu, apapun yang dikatakan bahwa terang itu tidak akan pernah membenci kegelapan, karena dia harus menerangi kegelapan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya kita memiliki hidup baru dan berbuah? Tentu kita harus mengalami perubahan itu, atau yang paling sering kita dengar adalah bagaimana seekor kupu-kupu itu menjadi indah. Pasti dia akan memiliki proses dari ulat menjadi kepompong hingga menjadi kupu-kupu yang membantu terjadinya penyerbukan pada tanaman. Dan tidak hanya itu, dan bagaimana yang dari dasarnya seekor ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga dengan kehidupan kita manusia. Dia harus memiliki proses metamorfos, proses perubahan. Perubahan dari sikap dan sifat, perubahan dari berbicara sehingga menuju kepada tindakan-tindakan yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam proses itulah hidup kita harus berubah di dalam Kristus, di dalam kebenaran Kristus. Jika bukan Kristus yang membawa perubahan itu dalam kehidupan kita, pasti kita akan sia-sia dan kita tidak akan pernah punya tekad dan etikat baik untuk melakukan kebenaran itu. Karena itu, jangan pernah hidup kita hanya dirubah oleh aturan yang dilakukan oleh dunia ini. Kenapa? Ketika kita dirubah atau berubah oleh peraturan dunia ini, maka perubahan kita itu adalah perubahan yang temporer. Kenapa? Ketika aturan itu selesai waktunya, maka kita bisa terjadi atau kembali kepada habitat semula. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita jangan malu. Ketika firman Tuhan di Efesus 5 ayat 8 tadi mengatakan status kita, jika kita tidak hidup di dalam Kristus, maka status kita adalah status kegelapan.
dan kegelapan itu bisa diartikan dengan tertindas. Karena itu sekarang kita menjadi anak terang di dalam Tuhan, dan hiduplah sebagai anak-anak terang. Dikatakan bahwa kita tidak ada lagi yang menghalangi dan bisa menghalangi bahwa kita ini adalah menjadi terang. Karena itu kita tahu tidak ada satupun manusia yang membenci terang. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di mana terang harus menerangi kegelapan supaya setiap orang yang berjalan tidak akan pernah tersandung dan jatuh, tetapi semua orang bisa melihat situasi dan keadaan yang baik dalam hidupnya. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan, sekarang iman itu telah datang. Siapakah iman yang membawa terang itu? Yaitu Kristus Yesus. Dan jangan pernah mengubah pedoman hidupmu, dasar hidupmu dari iman yang telah membawa perubahan yang baik itu dalam hidupmu. Dan melalui iman yang datang itu, lakukanlah aktivitas dan pekerjaanmu melalui kebenarannya. Di sanalah kita akan hidup menjadi terang bagi semua orang. Menjadi orang yang percaya kepada Kristus adalah hanya dimiliki orang-orang yang menginginkan hidupnya lebih baik dari sekarang. Selamat beraktivitas, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, buat pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan membangunkan kami dari tidur kami dan menyapa kami melalui firman-Mu, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu dan mampu mengubah hidup kami menjadi hidup yang baru, hidup yang merdeka, hidup di dalam terang dan menjadi terang bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini melalui kuasa-Mu, Kau ingatkan kami pribadi lepas pribadi bahwa Tuhan telah berjalan di depan kami untuk mendahului segala langkah kami, untuk mendahului segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai setiap jemaat. Dan begitu juga kiranya Tuhan yang menuntun, menolong, dan Tuhan yang menyempurnakan segala apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berdoa khusus kepada negara kami ini, bantu dan tolong kami Tuhan di dalam segala pergumulan kami. Dan Tuhan menyapa kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, melalui pembaharuan yang dari Tuhan supaya kami hidup penuh damai. Dan secara khusus Tuhan berkati pemimpin negara kami. Begitu juga kami berdoa terkhusus buat gereja-Mu HKBP, buat pimpinan gereja-Mu HKBP Opuya Porus yang memimpin gereja-Mu. Banyak hal Tuhan yang menjadi pergumulan beliau, baik di dalam pelayanan, di dalam program-program gereja-Mu, supaya gereja-Mu semakin esa di tengah-tengah dunia ini, untuk membawa kabar sukacita, menyatakan visi dan misi menjadi garam dan terang di dalam berkat di tengah-tengah dunia ini. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu, kebijakan. Dan kami yakin bahwa Tuhan juga akan menyertai, memberkati setiap jemaat, supaya kami menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam pembaharuan oleh iman kami, supaya kami menjadi jemaat-jemaat yang merdeka di dalam terang-Mu. Buka hati kami Tuhan, untuk saling menopang dan menolong, membantu pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Secara khusus
Kami berdoa buat gerejamu HGB Surabaya. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati pimpinan jemaat Parhalado. Dan begitu juga Tuhan, program-program di tengah-tengah gerejamu, secara khusus program Pesta Uria yang akan kami laksanakan di hari Minggu 28 November ini. Kami yakin kami tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi Tuhan meyakinkan kami bahwa kami hidup oleh karena berkat-Mu. Karena biarlah Tuhan yang menyuruh kami untuk selalu bersyukur dan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kami atas nama seluruh Parhalado mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, berdoa, jangan lupa lakukan prokes. Terimalah salam kami, salam sehat. Horas.